Nah, dari sinilah kita bisa dapat pelajaran bahwa ya, semakin banyak kita memberi nasihat kepada orang, maka semakin besar pula penghargaan Allah kepada kita. Semakin banyak kita memberi nasihat, makanya tadi kalau 9 nasihatnya zalikum, karena ini ya ada penghargaan yang besar, dijamakkan oleh Allah, karena nasihatnya banyak. Jadi kalau kita banyak kasih nasihat ke orang, Allah kasih penghargaan yang besar untuk kita. Kalau nasihatnya sedikit, ya Allah berikan pula penghargaan yang sedikit. Dan begitu pula, semakin banyak orang menerima nasihat kita, semakin besar pula nilai kebaikan untuk kita. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 232 dan surat At-Talaq ayat 1 dan 2. Kita baca ayatnya. Al-Baqarah 232. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna iza taradau bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dzalikum azka lakum wa atharu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan apabila kamu menceraikan istrimu, maka apabila habis iddahnya, maka janganlah para wali menghalangi mereka untuk menikah lagi dengan bakal suami mereka jika mereka saling reda di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah pengajaran bagi siapa yang ada di antara kamu beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Itulah yang lebih bersih bagimu dan lebih suci, dan Allah tahu dan kamu tidak mengetahui. Itu surat Al-Baqarah ayat 232. At-Talaq ayat 1 dan 2. Ya ayyuhan nabi iza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullah rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la'allallah yuhdisu ba'da dzalika amra fa iza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu zawi adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'azu bih man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istrimu, maka ceraikanlah mereka di masa mereka dapat menghadapi iddah mereka, dan hitunglah iddah mereka, dan bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Jangan kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka, dan jangan pula mereka keluar dari rumah kecuali bahwa mereka melakukan perbuatan yang fahsya yang nyata. Itulah ketentuan Allah, dan siapa yang melampaui ketentuan Allah maka dia telah berbuat zalim kepada dirinya. Kamu tidak tahu, boleh jadi Allah hendak memperbaharui setelah itu urusanmu. Maka apabila iddahnya telah mencapai batas akhir, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf.
dan hendaklah ada saksi dua orang yang adil ketika kamu menceraikan atau merujuk istrimu, dan tegakkanlah persaksian itu karena Allah. Itulah pelajaran bagi siapa yang ada beriman dengan Allah dan hari yang akhir, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar dari kesulitan. Nah, itu artinya surah At-Talaq ayat 1 dan 2. Apa yang menarik dari kedua ayat ini? Ini ayat kedua-duanya bicara dalam konteks aturan dalam perceraian. Al-Baqarah 232 itu kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya lalu iddahnya sudah habis, maka dia boleh menikah dengan laki-laki manapun yang dia mau, dan para wali dilarang menghalangi perempuan itu untuk menikah kembali dengan pasangan yang dia suka hingga dia menikah kembali dengan mantan suaminya yang menceraikannya, karena iddahnya sudah habis selama belum talak 3 atau bain kubra. Itu ketentuannya di Al-Baqarah 232. Adapun di At-Talaq itu ketentuannya bila seorang suami menceraikan istrinya, walaupun ini ditujukan ke Nabi, tapi di situ ada iltifat, namanya pemalingan kata ganti, yang dipanggil itu Nabi, tapi yang menceraikan itu bukan Nabi. Talaqtum, sebab kalau Nabi yang menceraikan talaqta, karena ya ayuhan nabi iza talaqta, tapi Allah tidak mengatakan ya ayuhan nabi iza talaqta, tapi iza talaqtum. Itu iltifat, namanya dipalingkan dari mufrad ke jamak, karena yang menceraikan itu adalah kita, istri kita. Kalau Nabi tidak menceraikan istrinya, makanya diubah ya dari mufrad menjadi jamak, iza talaqtum, bukan iza talaqta. Nah, ini ketentuannya, bila seorang suami menceraikan istrinya, kata Allah, maka ceraikan dia dalam masa iddah. Artinya jangan di masa haid dia diceraikan. Lalu hitung iddahnya, bertakwalah kepada Allah, jangan mengusir dia dari rumah, ya, jangan mengeluarkan dia dari rumah kecuali kalau dia berbuat fahsya, mungkin dia zina, selingkuh, dan kalau iddahnya sudah hampir habis maka rujuklah dia. Kalau tidak, maka ceraikan dia, carilah saksi, lalu tegakkanlah kesaksian itu dengan benar karena Allah. Itu aturannya di At-Talaq 1 dan 2. Nah, tapi apa yang menarik dari ayat ini, nasihat yang disampaikan tadi itu ditunjuk Allah dengan kata tunjuk yang berbeda. Coba perhatikan Al-Baqarah 232, setelah Allah sebutkan itu aturan, itu hudud, ya, had, ketetapan Allah, kata Allah, zalika yu'azu bih. Coba perhatikan ya, zalika yu'azu bih, zalika yu'azu bih, itulah, demikianlah pelajaran atau pengajaran untukmu bagi yang beriman. Jadi zalika yu'azu itu di surah Al-Baqarah 232. Di At-Talaq 1 dan 2 itu zalikum yu'azu bih. Nah, jadi di sana digunakan kata zalikum yu'azu bih. Nah, kalau di Al-Baqarah tadi zalika. Kalau di At-Talaq zalikum yu'azu bih. Nah, yu'azu itu artinya pelajaran, nasihat. Makanya pelajaran itu bahasa Arabnya ya wa'zun atau mau'izah. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan wa kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran atau nasihat. Di dalam Al-Qur'an surat Yunus 57 kata Allah, ya ayuhan nas ya qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Itu mau'izah di sana ya. Jadi yu'azu itu artinya pelajaran atau nasihat. Nah, di surat Al-Baqarah nasihat itu ditunjuk dengan zalika. Di surat At-Talaq nasihat itu ditunjuk dengan zalikum. Baik zalika maupun zalikum itu namanya isim isyarat untuk ba'id, jauh. Ya, karena isim isyarat itu ada yang dekat. Yang dekat itu haza.
ya haza untuk muzakkarnya, muannasnya hazihi. Kalau jauh itu zalika, ya untuk muzakkarnya, tilka untuk muannasnya. Artinya itu. Jadi zalika, ya atau zalikum itu namanya isim isyarah, kata tunjuk, yang artinya sama-sama itu atau demikian itu. Ya, kalau haza ini. Nah, jadi pertama, zalika itu untuk makna, ya kenapa digunakan zalika? Karena zalika itu begini para hadirin. Zalika itu secara harfiah maknanya untuk jauh, ya. Sesuatu yang jauh kita menunjuknya dengan zalika. Itu kenapa misalnya di surah Al-Ma'un, ya. Ketika Allah bertanya, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, surah Al-Ma'un itu, fa zalikal ladzi yad'ul yatim. Allah menggunakan zalika, ya. Zalika, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Kenapa zalika bukan haza? Karena ini orang-orang yang menghardi anak yatim itu dia jauh dari Allah dan jauh dari manusia. Begitu. Zalika itu menunjukkan dia jauh dari Allah. Jadi orang yang menghardi anak yatim tidak mungkin dekat dengan Allah, tidak mungkin dekat dengan rahman Allah. Karena itulah kata Nabi, ada wakafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang memelihara dan menyantuni anak yatim itu seperti ini dekatnya. Jadi orang yang memelihara dan santun kepada anak yatim itu akan dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah. Tapi kalau dia menghardik, maka dia jauh, karena dia jauh lah digunakan zalika. Di samping namanya hardikan, orang kalau menghardik itu tanda dia berada jauh dari orang itu. Walaupun dia dekat, tapi hardikan, ya itu tanda tidak dekat. Pasti orang tu lagi berjarak, makanya dihardi. Kalau lagi dekat, sayang, tidak mungkin dihardi. Nah, itu makanya zalika, karena konteksnya yaduk, menghardi. Kalau menghardi, ya jauh. Berarti dia tidak dekat dengan orang itu, makanya dihardinya orang itu. Makanya zalika, ya. Nah, tapi ada juga maknanya, zalika itu bukan hanya untuk jauh, tapi juga untuk ta'zim. Misalnya, di surat Al-Baqarah itu, ya, ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalika Alkitab, Al-Quran itu. Kenapa itu Al-Quran? Karena kemuliaan Al-Quran itu seakan-akan manusia tidak bisa menjangkaunya. Karena dia marfu'ah, sangat tinggi. Nah, orang kalau posisinya tinggi kan sulit dijangkau. Ini menunjukkan makna keagungan. Karena orang kalau mulia itu susah dijangkau. Makanya kita ketemu presiden tidak bisa serampangan. Ketemu orang-orang terhormat tidak bisa setiap waktu. Ada jarak, seakan-akan kita jauh dari mereka. Makanya digunakan zalikal kitab untuk mengagungkan Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran itu tak terjangkau kemuliaannya oleh kita. Saking jauhnya, kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya, kenapa di surat Al-Baqarah tadi zalika, kenapa di surat At-Talaq zalikum? Padahal artinya sama, ya. Jadi zalika itu itu tunggal. Zalika itu tunggal, karena kaf itu kaf mukhatab untuk tunggal namanya. Zalikum itu plural, jamak, karena kum itu untuk jamak. Nah, ketika digunakan zalika, itu akan berbeda maknanya dengan zalikum. Walaupun itu artinya sama, itu. Tapi ketika yang khitabnya itu dijadikan plural, maka itu menunjukkan keagungannya lebih besar. Karena plural itu menunjukkan makna ya lebih. Itu kenapa begini. Allah itu ditunjuk dengan zalikum. Coba nanti baca surat Al-An'am, ya, ayat 102. Al-An'am 102. Zalikumullahu rabbukum. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Itu zalikum. Zalikumullah rabbukum. Bukan zalikallah. Bukan. Bukan zalikallah. Zalikumullah. Allah banyak? Enggak. Allah tidak banyak. Allah satu. La ilaha illahu. Satu. Tapi kenapa zalikum? Zalikumullah. Karena jamak itu menunjukkan makna keagungan yang lebih. Begitu. Ada kemuliaan yang lebih. Nah, pertanyaannya tadi,
Kenapa nasihat di surah Al-Baqarah itu zalika yu'azu dengan kata isyarat tunggal? Kenapa di At-Talaq itu zalikum yu'azu bih? Kenapa kata tunjuknya itu banyak? Ya, zalikum yu'azu bih. Karena ada perbedaan konteks. Tapi dari situ kita paham bahwa pengajaran di surat At-Talaq itu lebih hebat daripada pengajaran di surat Al-Baqarah, gitu. Karena zalikum di surat At-Talaq jamak plural, dan di surat Al-Baqarah zalika tunggal. Jadi pemberian nasihat di surat At-Talaq jauh lebih hebat, jamak. Pemberian nasihat di surah Al-Baqarah itu levelnya kemuliaannya itu di bawah ya surat At-Talaq. Kenapa? Pertama di surat Al-Baqarah itu nasihatnya aja satu. Nasihatnya cuma satu. Bila kamu menceraikan, ya, itu perempuan diceraikan oleh suaminya, maka para wali tidak boleh menghalangi perempuan tadi menikah dengan suami pilihannya. Itu saja nasihatnya. Ini satu nasihat untuk wali, agar wali tidak menghalangi itu perempuan menikah lagi dengan laki-laki yang dia pilih, termasuk mantan suami yang menceraikannya selama dia belum talak, ya, bain kubra, talak 3. Nah, karena nasihatnya cuma satu nasihatnya, maka wajar kata tunjuknya tunggal. Zalika yu'azu, itulah pelajaran. Karena satu. Ya. Karena nasihat cuma satu. Fala ta'duluhunna ayankihna azwajahunna. Cuma itu nasihatnya. Karena nasihatnya satu, maka kata tunjuknya tunggal. Zalika. Ya. Sementara di surah At-Talaq itu 9 nasihatnya. Kalau kita hitung 9 nasihatnya. Ya. Apa saja nasihatnya? 1, fatalikuhunna li'iddatihinna. Kalau engkau menceraikan istrimu, ceraikan di masa iddahnya. Maksudnya di masa dia suci, jangan di masa haid. 2, ahsul iddah, hitung iddahnya. Jangan nanti tahu-tahu iddahnya habis engkau mau rujuk, tidak bisa lagi. Maka hitung iddahnya. 3, wattaqullah rabbakum, bertakwalah kepada Allah selama dalam masa penantian dia. Si perempuan bertakwa kepada Allah, si laki-laki bertakwa kepada Allah, tetap kasih nafkah dia, tetap kasih dia belanja sampai iddahnya habis, namanya takwa. 3, wala tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan si perempuan tadi diusir dari rumah mereka. Itu hebatnya, ya. Perempuan yang ditalak, tidak boleh suaminya mengusir dari rumah itu. Ya, suaminya yang menyingkir. Itu makanya rumah itu diidafahkan ke perempuan, buyutihinna. Bukan buyutikum, bukan rumahmu, walaupun kamu yang bikin rumah. Tapi buyutihinna, sepertinya rumah itu milik mereka, karena idafah itu salah satu maknanya milik. Maksudnya buyutin lahunna, itu artinya itu rumah milik mereka. Engkau yang miliki rumah, iya. Engkau yang beli rumah, iya. Engkau yang bangun rumah, iya. Tapi dalam masa iddah itu rumah itu milik mereka. Makanya min buyutihinna, bukan min buyutikunna. Bukan min buyutikum, ya, bukan ke laki-laki nisbahnya atau idafahnya. Ya, 3. Yang keempat, wala yakhrujna ila ayatiya nabi fahishatin mubayyinah. Tidak boleh istri itu keluar dari rumah itu, atau tidak boleh dia dikeluarkan kecuali dia berbuat senonoh atau berbuat serong, nah diusir, bolehlah dikeluarkan. Dan kalau iddahnya sudah habis, fa amsikuhunna bima'ruf, ya, rujuk dengan cara yang ma'ruf. Kalau tidak rujuk, yang keenam, au farikuhunna, ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf. Lalu wa ashhidu zawi adlin minkum, carilah saksi. Kalau kamu mau rujuk, mau bercerai, cari saksi. Wa aqimus syahadata lillah, sempurnakan saksi karena Allah. Jadi ada banyak nasihat di situ. Jadi di At-Talaq 1 dan 2 itu ada banyak nasihat. Ada 9 nasihat di sana. Nah, karena nasihatnya banyak, maka kata tunjuknya juga jamak. Zalikum, gitu. Yang tadi cuma satu nasihatnya, untuk para wali jangan menghalangi perempuan yang diceraikan tadi iddahnya habis menikah dengan lelaki pilihan.
Hanya itu pesannya, satu nasihat. Karena nasihatnya satu, kata tunjuknya satu, zalika. Tapi di At-Talaq yang nasihatnya banyak, ya pelajarannya banyak, ada 9. Nah, karena pelajarannya banyak, maka kata tunjuknya dijadikan plural, zalikum. Kedua, yang di Al-Baqarah itu yang diberi nasihat itu lebih sedikit. Lebih sedikit. Coba perhatikan redaksinya. Zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itulah pelajaran bagi siapa yang ada di antara kamu beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Jadi di situ ada man kana minkum. Minkum itu maknanya tabi'in, sebagian. Berarti tidak semua. Tabi'in terbatas sebagian. Tapi coba baca di At-Talaq ayat 1 dan 2. Zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil. Tidak ada minkumnya. Tidak ada tabi'innya. Karena di surah Al-Baqarah pelajaran untuk sebahagian orang, nah kalau sebagian orang tentu sedikit, maka wajar kata tunjuknya zalika tunggal. Di At-Talaq yang diberi pelajaran itu semua man kana yu'minu billah tanpa minkum, tanpa ditabi'in. Karena semua orang dikasih pelajaran, maka zalikum. Jadi karena banyak yang dikasih pelajaran, zalikum. Di Al-Baqarah karena sebahagian yang dikasih pelajaran, minkum, maka zalika, tunggal. Nah, dari sinilah kita bisa dapat pelajaran bahwa ya semakin banyak kita memberi nasihat kepada orang, maka semakin besar pula penghargaan Allah kepada kita. Semakin banyak kita memberi nasihat, makanya tadi kalau 9 nasihatnya zalikum, karena ini ya ada penghargaan yang besar, dijamakkan oleh Allah, karena nasihatnya banyak. Jadi kalau kita banyak kasih nasihat ke orang, Allah kasih penghargaan yang besar untuk kita. Kalau nasihatnya sedikit, ya Allah berikan pula penghargaan yang sedikit. Dan begitu pula, semakin banyak orang menerima nasihat kita, semakin besar pula nilai kebaikan untuk kita. Makanya ketika mangkana yu'minu mangkana minkum, karena sebahagian orang yang kita kasih nasihat zalika, maka kemuliaannya ya tunggal, zalika. Tapi ketika yang dikasih nasihat semua mangkana yu'minu billah tanpa minkum, zalikum. Karena ingat tadi ya, kata isyarat bila dijamakkan menunjukkan keagungan yang lebih. Itu kenapa Alkitab zalikal kitab. Mulia Alkitab, iya. Tapi kalau Allah zalikumullah, bukan zalikallah, karena kemuliaan Allah itu melebihi. Tidak ada yang bisa menyamai kemuliaan Allah. Kata zalikumullah. Jadi orang yang banyak memberi nasihat, diberikan penghargaan lebih banyak oleh Allah daripada orang yang sedikit memberikan nasihat. Semakin banyak orang yang menerima nasihat kita pula, semakin besar pula kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, itulah rahasianya kenapa berbeda isim isyarah di surah Al-Baqarah 232 itu zalika yu'azu bi dalam bentuk tunggal mufrad zalika, sementara di At-Talaq zalikum yu'azu bi isyaratnya dalam bentuk plural atau jamak zalikum untuk menunjukkan keagungan yang lebih, kemuliaan yang lebih, karena itu dijamakkan oleh Allah. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.